Acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Iya baik dulur-dulur dimanapun berada dan kalau kita melek mata baru bangun tidur ini pasti ngecek handphone dulu kan ya. Kita pengen tahu ada notif apa sih dari sosial media kita, baik itu dari Instagram, TikTok atau bahkan juga termasuk WhatsApp juga ya macam bica ya. Kita tuh selama meninggalkan tidur tuh pasti ada bae yang ngubungi atau ada bae notif yang muncul di sosial media kita macam bica karena postingan-postingan yang macam bica buat atau komentar yang macam bica tuliskan sehingga ada tanggapan dari warganet lainnya. Dan ngomongin soal sosial media memang ini sudah menjadi satu apa ya kalau zaman sekarang ini kita lihat menjadi satu kebutuhan juga mungkin ya. Karena dengan sosial media kita bisa mengekspresikan perasaan kita, mencurahkan isi hati kita dan tapi ingat Manca Bicaya menuliskan di sosial media tidak perlu dengan terlalu terbuka, takutnya kayak ada oknum-oknum yang memanfaatkan momen yang kita tuliskan itu sebagai bahan informasi dia untuk melakukan tindakan kejahatan terhadap kita. Dan kali ini di obrolan komunitas edisi Selasa tanggal 4 Agustus 2026 kita bakal ngomongin soal social media addiction, yaitu benaran butuh hiburan atau cuma lari dari kenyataan. Ini mengenai ketagihan sosial media Manca Bica ya. Dan Cak Ilham sudah bersama dengan DPS Gen Z. Dan sebelumnya kami juga menyapa untuk yang lagi monitor kami di 88,4 MHz ataupun juga yang lagi monitor kami melalui aplikasi RRI Digital, melalui streaming di rri.co.id atau bahkan pun juga ini yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube kita Pro 4 Palembang karena kita juga lagi siaran di channel YouTube kita ya. Oke, dan langsung baik kita bakal kenalan ada siapakah tamu kita untuk di pagi ini. Halo, selamat pagi. Pagi Kak. Iya, salam sehat ya. Semangat semuanya baik. Ini kita kenalan dulu. Yang pertama ada Muhammad Rashid Andira. Sehat ya? Sehat Kak. Iya, ini statusnya masih mahasiswa. Iya Kak. Di kampus mana nih? Aku mahasiswa Universitas Sriwijaya, jurusan hukum, dan nanti ketika udah kelar liburnya nanti bakal masuk ke semester 5 Kak. Wah, ini ya udah hampir pertengahan tuh perjalanannya ya. Mudah-mudahan nanti akan tuntas menjadi sarjana hukum. Wah, luar biasa sekali ya. Dan juga ada Quenisha Zafira Aska. Ya. Wih, namanya bagus sekali nih ya. Nama panggilannya siapa nih? Neisha, Kak. Neisha. Ini sebagai pelajar sekolah di mana nih Neisha? Sekolah di SMA Negeri 6 Palembang. Oke, kelas berapa tuh? Kelas 11. Oke, ini teman-teman dari SMA Negeri 6 Palembang ya, ada Neisha di sini. Kita bakal ngomongin soal ketagihan sosial media. Kalian berdua termasuk pengguna sosial media nggak? Tentu. Pasti ya. Pasti Kak. Yang paling aktif kalian gunakan sosial media yang mana tuh? Basically lately pastinya WhatsApp karena kan itu dan kita berkomunikasi, terus juga IG, TikTok itu pasti every single day kita pasti gunakan itu. Menggunakan itu ya, termasuk siapa tadi namanya yang cowok saya lupa. Rashid Kak. Rashid, kalau Rashid aktifnya di sosial media mana tuh? Kalau Rashid sendiri yang paling aktif itu TikTok Kak kayaknya. Oke, kenapa tuh? Karena menurut Rashid dibandingkan sosial media yang lain, TikTok itu yang paling pinter ngehook kita supaya terus membuka aplikasinya Kak. Oke, ketagihan gitu ya. Dan kalau kita lihat memang masing-masing sosial media itu punya apa ya? Kayak brand image-nya gitu ya. Kalau di Instagram itu kita lebih mengangkat mengenai branding siapakah kita begitu ya. Personality branding. Personality branding kita di situ tuh. Tapi kalau di TikTok kita lebih kayak memanfaatkan untuk apa nih kalau saat ini bikin-bikin konten juga. Bisa ada cuan juga masuk di situ ya. Walaupun sebenarnya Instagram juga bisa tapi lebih ke TikTok ya kalau untuk saat ini. Iya benar, kalau TikTok itu dia lebih terbuka terhadap tren-tren yang baru kan. Jadi kalau misalnya ada tren terbaru misalnya di dunia fashion atau di dunia teknologi misalnya, TikTok itu pasti yang terdahulu. Oke. Ini yang lagi happening apa nih di sosial media? Kalian kan termasuk yang aktif nih di sosmed. Neisha, tahu nggak apa yang lagi happening saat ini? Lately kalau buat makanan atau gitu kan tuh sangat amat cepat ya buat viral. Kayak sekarang lagi viral-viralnya banget tuh salt bread, like gitu. Dubai chewy cookie, Wah. dan banyak banget sih kalau kuliner-kulineran lain. Pasti cewek-cewek lebih ke jajanan gitu ya. Iya. Kalau Rashid lebih kemana tuh? Melihat happening sosmed itu mencari apa informasinya?
Kalau Rashid mungkin adiksinya ya itu lebih ke fashion nggak? Lebih ke fashion karena dengan maraknya TikTok ini, contohnya kalau misalnya ada brand yang mau ngejual barangnya, nge-iklanin ya istilahnya itu jauh lebih gampang nggak? Dengan live gitu misalnya. Jadi membantu juga ya sebenarnya ya. Kak. Tapi kita melihat dari sisi positifnya begitu. Baik, dan ini kalau mengenai sosial media ini sebagai hiburan atau cuma lari dari kenyataan, kalian lebih setuju kemana tuh untuk penggunaannya saat ini? Kalau menurut Rashid sangat memungkinkan bahwa dua-duanya sangat bisa di saat yang bersamaan nggak? Imbang ya. Iya, bisa imbang. Dengan keadaan yang tentu pasti punya waktunya masing-masing tuh. Benar. Saat kita lagi boring tuh, lagi capek dari aktivitas, rutinitas, pasti ketika pegang handphone itu scroll dulu gitu ya. Iya benar, secara otomatis kita nge-scroll sendiri tanpa kita sadar seringkali. Oke, jadi kita pengen kepo teman-teman lagi ngapain nih, lagi liburan kemana tuh. Jadi kan secara nggak langsung itu menghibur kita juga ya. Iya benar. Apalagi banyak sekali konten-konten lucu yang tadi kita sedih tiba-tiba bisa ketawa lagi tuh. Iya. Dengan melihat sosial media. Tapi kalau Nesha bagaimana? Nesha lebih ke mana tuh setujunya? Butuh hiburan atau cuma lari dari kenyataan? Waduh, kayaknya masih usia pelajar, belum terlalu banyak ini ya. Ya sebenarnya kalau menurut Nesha sendiri di antara kedua itu sebenarnya sama aja sih. Itu tergantung dengan situasi kita juga. Terkadang kalau kita lagi boring juga, kalau kita lagi feel numb or kita nggak ada kerjaan, pastinya kita akan lari ke sosial media dong. Entah kita scroll feeds, entah kita scroll TikTok. Namun juga terkadang itu tuh bisa jadi hal negatif yang dimana kita terlalu berlalu lalang gitu dalam sosial media. Karena we can stop scroll gitu. Begitu ya. Tapi termasuk yang bikin konten juga nggak sih kalian berdua ini? Atau lebih penikmat aja tuh? Lebih ke penikmat sih kalau Nesha. Enggak pernah buat konten? Belum. Kalau Rashid pernah buat konten? Kalau aku dulu sempet bikin konten bahas buku. Itu sih Kak, aku juga orang yang sangat interested in public speaking. Jadi aku sering juga ngupload konten bahasa Inggris gitu. Jadi lebih mengolah ini ya, kemampuan begitu. Ya, kemampuan berbicara. Kontennya lebih ke sana tuh, menggali public speakingnya di situ ya. Kalau Nesha kenapa tuh menjadi penikmat konten aja, nggak coba membuat gitu? Sebenarnya aku sebenarnya tipe yang nggak begitu suka gitu buat menampilkan diri di sosial media karena aku merasa kalau ya udah sih, social media is just like a place that we could go and we just felt bored and nothing ya. Jadi untuk bikin konten mungkin sempat kepikiran karena juga aku hobi banget bernyanyi dan juga aku mau menyalurkan juga kan hobi-hobi aku di sosial media. Namun sampai saat ini mungkin belum tersalurkan ya. Begitu. Tapi kalau dari sisi negatif banyak hal baik ya yang bisa kita dapatkan dari sosial media ini. Dan begitu pun juga kalau kita kurang jeli akan ada sisi positif. Terbalik tuh. Kalau kita jeli kita bisa mendapatkan sisi positif yang begitu sangat banyak tuh kalau di sosial media. Dan sebaliknya kalau kita kurang jeli, sisi negatifnya banyak juga tuh di situ. Kalian tipikal yang apa nih kalau membuka sosial media lebih selektif nggak sih apa yang kalian lihat? Aku dulu nih. Ya silakan Rashid mungkin. Ya kalau Rashid sendiri sangat selektif Kak. Dan juga Rashid sebenarnya sangat mencoba untuk mengurangi penggunaan aplikasi kayak TikTok. Karena apa? Jenis social media yang mekanisme TikTok itu adalah ketika kita buka app-nya itu videonya langsung keluar Kak. Nah berbeda dengan YouTube. Nah Rashid itu dulu senangnya YouTube Kak. Karena kenapa? Sama-sama pakai algoritma, tapi YouTube itu untuk memulai videonya kita pilih dulu, kita ngecari dulu apa sih video yang ingin kita tonton. Jadi ada purpose-nya di situ, ada tujuannya. Sedangkan kalau TikTok memang sama-sama pakai algoritma, tapi tanpa kita memulai videonya tetap datang dan scroll gitu. Lebih adiktif gitu Kak. Jadi ini ya kayak meninggalkan jejak gitu ya. Apa yang kita cari itu pasti dia akan FYP. Iya, muncul benar, berkepanjangan benar. gitu ya. Jadi makanya itu kita perlu terutama untuk orang tua mengawasi anak-anak itu perlu sekali ya. Iya, perlu sekali Kak. Takutnya nanti ya kita yang dewasa aja pasti udah paham tuh FYP-nya hal-hal yang tidak pantas dilihat gitu dengan usia mereka itu kan. Jadi kalau dengan pendampingan orang tua ini akan penggunaan sosial medianya akan lebih tepat begitu ya. Iya. Oke baik. Dan kalau dulu kan zaman orang tua atau zaman nenek kita dulu sosial media belum ada ya. Tapi sekarang semenjak ada sosial media banyak istilah yang muncul. Iya. Ada selebgram, ada juga seleb talk, ada YouTuber juga. Dan kalau dari Indonesia mungkin
Selebgram itu apa sih? Kalau selebgram in our generation, selebgram itu biasanya lebih terkhusus ke Instagram Kak. Jadi kayak seleb-seleb yang di Instagram itu we call them selebgram gitu. Di mana mereka kayak ya they were selebgram yang menerima endorsan yang ya istilahnya artis Instagram lah. Oke, gitu. jadi mereka menginfluencer they influence people. Followersnya atau yang ada di sosial media terutama Instagram itu supaya bisa apa ya, satu untuk ajang promosi juga bisa ya, dan juga branding image untuk dirinya juga bisa di situ. Dan ada istilah kata YouTuber itu kalau Rashid apa nih? Tadi kan penikmat YouTube juga nih katanya. Jadi kayak istilah seseorang itu misalnya kayak selebgram, selebtalk, or YouTuber itu ada hubungannya sama sosial media. Jadi kalau YouTuber itu dari YouTube, selebgram dari Instagram, gitu, selebtalk dari TikTok. Tapi secara umum mereka itu dikenal sebagai influencer. Dan tujuan mereka itu benar seperti Kak sampaikan tadi, menyebarkan influence, ya, pengaruh. Nah, pengaruhnya itu baik buruknya itu diterima dari viewersnya, dari penontonnya gitu. Jadi sebijak-bijaknya kita menggunakan sosial media itu adalah ada di tangan kita begitu. Jadi jangan sampai di sisi pengaruh yang buruk ya gitu ya. Karena banyak juga tontonan, banyak juga yang makin terkenal makin apa ya, kontennya tuh makin bikin hal-hal negatifnya tuh lebih banyak di situ tentunya ya. Tapi nggak boleh ditiru untuk hal-hal seperti itu ya. Dan Indonesia termasuk usia yang masih rentan sekali tuh untuk pengaruh-pengaruh dalam sosial media. Indonesia termasuk kalau memfollow orang yang ada di sosmed itu yang seperti apa tuh? Kalau Indonesia actually feeds ataupun TikTok Indonesia tuh kebanyakan itu Indonesia cukup selektif juga dalam menerima konten gitu kan. Sama seperti Kak Rashid yang omongin tadi, Indonesia juga termasuk orang yang memilih gitu. Jadi kalau di TikToks, actually I don't follow a lot of people. Jadi aku follow orang-orang yang menurut aku kayak oh dia oke aja gitu. Karena aku actually lebih interest ke orang-orang yang lebih kayak berkarya, entah itu penyanyi, entah itu I'm into arts gitu. Jadi kalau di TikTok aku suka banget ngeliat orang yang bikin arts and others gitu. Jadi untuk follow seseorang itu pastinya dengan cukup selektif, dan juga kita benar-benar harus memilah-milih sih. Jadi nggak asal oh my god this person is funny terus kita follow. Enggak, aku bukan tipe yang seperti itu. Oke, lebih ke entertain ya, apa yang dilihat begitu ya, yang bisa menghibur begitu ya. Dan kalau buat di lingkungan kalian, termasuk teman-teman juga aktif sekali ya di sosial media. Iya Kak, sangat. Dan melihat teman aktif di sosial media menuliskan apa ya, saya kata tuh mencurahkan isi hati mereka dan juga mengungkapkan apa yang mereka alami. Menurut kalian itu bagaimana nih pandangannya? Apakah itu sah-sah saja atau itu tadi yang di awal saya sampaikan, tidak perlu kita umbar dengan apa yang kita rasakan saat ini? Takutnya saja ada beberapa oknum yang nantinya malah justru memanfaatkan dengan tulisan kita di situ tadi ya. Bagaimana tuh? Kalau menurut Rashid Kak, again and again, social media is a tool Kak. Itu adalah sebuah alat yang sebaiknya digunakan, dan manfaatnya itu tergantung oleh setiap individu yang menggunakannya Kak. Dan kalau Rashid sendiri, Rashid juga orang yang kadang suka mikir berulang kali ketika ingin ngepost atau nge-share sesuatu Kak. Karena Rashid juga kadang mikir kalau aku bagiin ini suka bakal oversharing nggak ya gitu. Rashid juga orang yang introverted Kak, introvert, dan suka mikir berulang kali kalau mau nge-share sesuatu. Terutama sekarang Kak, karena bener yang Kak sampaikan tadi, kalau informasi yang kita sampaikan keluar itu bisa aja disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu Kak. Apalagi identitas yang sifatnya private ya. Bener. Kayak KTP, apalagi tuh buku tabungan, hal-hal seperti itu kan rentan sekali nih tindak kejahatan yang bisa kapan saja datang ke kita gitu ya. Tapi kalau buat Naisha bagaimana? Menurut Naisha ya benar, karena kita itu menurut Nisha itu tergantung bagaimana cara kita menggunakan sosial media. Jadi meluapkan perasaan kita tuh nggak apa-apa. It's actually fine though, kayak if kalian merasa kayak happy or sad somehow, kayak orang-orang suka nulis di notes in IG, sebenarnya itu it's fine. Tapi balik lagi gimana cara kita tuh agar tidak terlalu oversharing, karena balik lagi we never know what would happen kan in the future. Jadi sebelum kita mengambil keputusan untuk ngepost atau kita mendefinisikan perasaan kita di sosial media, itu kita harus benar-benar berpikir dengan matang-matang dulu. Begitu ya. Oke, sisi negatif dan juga positif. Ke positif dulu mungkin. Sisi positif untuk bersosial media tuh apa nih yang kalian tangkap di situ? Kalau untuk Rashid,
Sosial media itu adalah tempat di mana Rashid bisa mengembangkan hobi dan skill Rashid, Kak. Rashid suka banget baca buku dan lumayan banyak influencer yang suka bahas buku, entah mereka jago di bidangnya atau mereka memang suka baca buku, dan Rashid suka sekali dapat referensi-referensi buku yang bagus dari mereka. Itu kalau dari Rashid sendiri, Kak. Mencari judul buku gitu ya dari inspirasi mereka itu tadi. Benar. Kalau Neisha apa nih sisi positif untuk bersosial media? Menurut Neisha sisi positif untuk bersosial media adalah kita bisa communicate with a lot of people. Jadi kita bisa bertemu dengan banyak sekali orang-orang baru, banyak sekali dengan orang-orang yang ternyata misalnya selama itu tidak begitu terlihat, namun di sosial media itu dia mengembangkan entertainment mereka tuh dengan sangat amat baik gitu. Jadi we know a lot of better things and we could match a lot of great people outside gitu. Begitu ya. Tapi pernah mendengar sebuah kisah nggak di sosial media udah pisah belasan tahun nih, mendekati 20 tahun dengan saudara kembarnya begitu ya. Karena memang kejadian dan juga keadaannya kita tidak tahu seperti apa, mereka terpisahkan, yang satunya diadopsi di negara ini dan satunya lagi di negara itu akhirnya dipertemukan di sosial media. Menurut kalian seperti apa tuh kejadian yang akhirnya bisa mempertemukan seseorang yang sudah lama sekali tidak bertemu nih? Ya, benar, Kak. Itu adalah sisi positif yang seharusnya orang-orang ingat juga. Kadang kita nggak boleh terlalu mengecap sesuatu itu sebagai buruk karena ada beberapa oknum yang menggunakannya sebagai buruk, Kak. Again and again, social media is a tool, itu adalah sebuah alat gitu, Kak. Dan itu kejadian yang sangat mengharukan, Kak, kalau dari perspektif aku, karena itulah salah satu manfaatnya, yang dimana guna dari social media, Facebook, Instagram, TikTok, apapun itu, orang jadi bisa terkoneksi dengan orang yang mungkin di masa lalunya mereka pernah ketemu tapi mereka terpisah, dan secara sengaja atau tidak sengaja mereka ketemu lagi karena social media gitu, Kak. Termasuk kita juga ya, apa kabar nih kawan atau teman SD dulu? Ya benar. Rumahnya nggak tahu nih dia tinggal di mana, coba deh di search gitu ya, siapa tahu ada muncul. Ketika kita memasukkan nama lengkapnya sering ya muncul di situ ya. Jadi akhirnya kita jadi comeback lagi mengingat masa lalu, mengingat bagaimana dulu di zaman-zaman sekolah masih sama-sama kecil, akhirnya menjalin silaturahmi lagi begitu ya. Iya, benar, Kak. Setelah sekian lama lost contact begitu. Tapi kalau buat sisi negatif mungkin ada juga banyak sekali ya kalau di sosial media. Menurut pandangan atau dari perspektif kalian, sisi negatif untuk bersosial media tuh apa sih, ada nggak? Kalau menurut aku sendiri, one of sisi negatif yang akan ada di sosial media itu adalah fear of missing out. Jadi itu sangat amat sering dialami oleh everyone, karena fear of missing out ini atau biasa kita singkat dengan FOMO tuh. Jadi terkadang kita kan di sosial media pastinya akan ada selalu tren-tren baru yang akan keluar, dan juga everyone tuh pasti kayak, oh aku juga mau coba gitu, aku juga mau ikut gitu. Nah, jadi hal-hal itulah terkadang itu tidak bisa dikelola dengan baik dengan orang-orang. Jadi mereka tuh selalu takut untuk ketinggalan dan selalu ingin nyoba hal-hal baru. Itu, dan termasuk juga ada apa istilah kata untuk saat ini, haus validasi gitu ya. Jadi yang tidak seharusnya kita akan lebih over yang tadi kalian sampaikan begitu. Kita seolah-olah akan pokoknya paling wow begitu ya. Dan akhirnya itu akan membentuk karakter kita, pengen terlihat bagaimana di sosial media. Tapi untuk yang paham dengan kita sebenarnya seperti apa, justru itu akan menjadi tolak ukur orang terhadap kita ya. Oh ternyata dia nih begini nih di sosial media. Oh ternyata kenyataan begini. Nah itu termasuk sisi negatifnya juga ya. Dan pernah juga ada kejadian beberapa waktu yang lalu juga, ada orang yang mengupload sisi rumahnya, pintunya di sini, lewat sini, akhirnya ada yang masuk ke rumah gitu kan. Ini hal yang menakutkan sekali. Jadi ini menjadi renungan dan juga menjadi warning juga untuk kita bersama bahwa itu tadi bijaklah menggunakan sosial media. Tapi kalau waktu yang paling sering kalian habiskan untuk bersosial media itu di jam berapa saja tuh? Kalau Rashid sendiri itu bukan masalah waktu sih, Kak, tapi ada nggak waktunya. Kalau misalnya di wilayah kampus misalnya sedang di dalam kelas, sedang belajar, itu inilah salah satu alasan mengapa sosial media itu sangat adiktif. Karena Rashid juga notice beberapa teman Rashid yang misalnya ketika dosen menjelaskan itu juga sambil buka TikTok misalnya, yang seharusnya nggak terjadi, Kak. Itu kan. Iya. Akhirnya lupa waktu, lupa tempat, dan ada istilah kata sosial media akan mengubah yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat gitu ya. Bener. Kalian merasa nggak untuk hal seperti itu?
Nesha mungkin pernah yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat, gitu nggak? Ya, somehow karena ya we're just a teenagers, jadi terkadang karena kita terlalu banyak bermain sosial media, kita menemukan teman-teman baru yang kita merasa kita satu frekuensi nih sama mereka. Jadi kita lebih terjalin lagi komunikasinya sehingga terkadang in real life kita tuh jadi tidak begitu dekat gitu dengan teman-teman kita karena kita tuh ngerasa kayak udah nggak semasukan lagi gitu karena banyak orang-orang di social media, especially kayak friends kita yang kita nggak pernah ketemu sebelumnya, tapi kita berteman tuh entah itu dari games or dari Instagram, tapi kita merasa satu frekuensi dan sering ngobrol bareng, chattingan or Discord, video call dan lain-lain. Itu kita kan biasa kayak ngerasa jadinya kayak oh ternyata mereka tuh lebih seru gitu. Jadi I don't need the others more gitu. Jadi kita lebih bisa mengaturnya begitu ya, jangan sampai salah posisinya itu tadi. Dan termasuk juga kalau di rumah bagaimana nih, orang tua lebih ini nggak keras nggak untuk membatasi bersosial media? Atau berteman juga nggak dengan orang tua kalau di sosmed? Iya. Ada yang takut nih malah, takutnya nanti dipantau, oh ternyata anakku ini ya pergaulannya seperti ini, seperti itu. Kalian termasuk yang ya udah nggak apa-apa tuh berteman di sosial media dengan orang tua, itu tujuannya apa tuh? Kalau Rashid sendiri Kak, kedua orang tua Rashid sama-sama menggunakan sosial media dan Rashid dan orang tua juga sama-sama saling mengikuti di Instagram, di Facebook. Jadi apapun yang hal Rashid upload ke sosial media mereka juga pasti tahu kan? Karena again kalau cuman aturannya itu cuman dibatasin, it will not solve anything. Jadi sebagaimanapun juga orang tua itu seharusnya juga bisa tahu dan mengerti apa yang dilakuin anaknya di sosial media. Dan seperti yang Kak sampaikan tadi, memang sangat berpengaruh kalau misalnya orang tua itu tahu apa nih yang kita jenis konten yang kita konsumsi di sosial media ini gitu Kak. Pernah ada komen secara langsung nggak dari apa yang diupload tuh? Belum ya sejauh ini ya. Kalau Rashid dulu yang suka ngekomenin tuh ayah. Jadi kalau misalnya Rashid ngupload konten, ayah tuh suka ngeritik, oh lebih baiknya kalau misalnya ngupload konten tuh gini gitu. Ngomongnya jangan terlalu kecepatan atau dieditnya gini biar lebih bagus gitu. Akhirnya menciptakan sebuah diskusi ya. Edukasinya juga ada di situ, akhirnya terjalinlah komunikasi begitu ya. Itu salah satu cara kita untuk berkomunikasi juga ya. Benar. Yang dibatasi mungkin orang tua sibuk di kantor, kita sibuk di kampus. Dengan begitu akan ada obrolan nanti di rumah begitu ya. Tapi kalau Nesha bagaimana tuh dengan orang tua, termasuk saling follow juga ya? Nesha juga termasuk kalau sama orang tua juga saling follow social media kayak Instagram, TikTok. Jadi orang tua sendiri tuh bisa kayak melihat secara langsung. Jadi kita bukan yang menutup tapi juga kita open up gitu. Entah ada tren baru ataupun ada hal-hal baru gitu di sosial media, kita biasa justru kita kayak saling sharing dan juga kita saling open up satu sama lain. Oh ternyata ada loh ini di sini, atau kayak ternyata si A tuh lagi gini. Nah begitu ya. Jadi we should communicate together. Jadi kita tuh bisa terjalin suatu apa ya, chemistry. Jadi kayak orang tua tuh nggak takut dan juga orang tua tuh bisa memantau kita secara tidak langsung. Lebih detail ya melihat kita ya. Tapi kalau di sosial media kalian punya teman jarak jauh nggak? Yang belum pernah ketemu, yang belum pernah kenal bagaimana secara dekat atau mendalam gitu, tapi terjalin pertemanan begitu, ada nggak? Yang sifatnya kayak sering DM-an gitu, tanya kabar minimal atau bagaimana tuh, ada nggak? Kalau Rashid dulu pernah Kak? Iya. Dulu. Dari orang luar atau? Iya, jadi ada beberapa. Dulu Rashid suka main yang namanya Ome TV. Jadi ada beberapa teman dari Inggris misalnya. Rashid dulu pernah punya. Dan itu adalah salah satu manfaat dari sosial media tadi Kak. Yang dimana kadang kita suka bingung nih kalau misalnya mau practicing speaking in English misalnya. Bingung karena nggak semua orang mampu gitu Kak, yang di sekitar kita. Jadi kita tuh mikirnya solusinya gimana caranya biar tetap bisa dilatih gitu. Dan itu salah satu medium dari sosial media. Gitu ya. Jadi serunya di situ. Dan kalau buat sosial media yang cari-cari jodoh kan udah ada ya. Oh iya, dating apps ya gitu ya. Kayaknya usia Nesha masih jauh. Termasuk Rashid pengguna juga nggak di situ? Enggak, Rashid nggak pernah pakai dating apps. Karena belum waktunya juga ya. Oke, baik. Dan selain itu juga mengenai sosial media ini kan banyak sekali informasi yang bahkan lebih cepat nih dari media kayak TV ataupun juga koran dan lain sebagainya. Mereka akan lebih aksesnya tuh hitungan menit ya. Ada kejadian apa tuh, misal kebakaran atau apa,
tiba-tiba di sosial media udah rame gitu kan. Bener. Kalian termasuk mencari informasi di sosial media juga nggak tentang apa yang terjadi gitu? Kalau actively searching mungkin untuk beberapa hal aja Kak. Kalau misalnya karena Rashid seorang mahasiswa hukum, mungkin ada beberapa masalah yang harus Rashid bisa lihat secara langsung gitu, secara secepat mungkin supaya bisa up to date gitu kan Kak. Iya. Tapi kalau untuk hal-hal yang misalnya Rashid kira nggak terlalu penting, mungkin Rashid cuman bakal nggak sengaja lihat kelewat di FYP ataupun sekarang nggak sengaja gitu Kak lihat. Oke, jadi ini aja ya, tidak yang terlalu update begitu mencari Iya, informasinya iya, benar, begitu. benar. Oke, baik Rashid dan juga Nesha dan juga Manca Beca di rumah, jangan kemana-mana ya, kita ke beberapa informasi dulu yang lewat berikut ini. Jadi kami bakal balik lagi untuk di obrolan komunitas. Aku pilih iwak yang seger, aku giling pakai chopper, ku bumbui sekendak hati, yang penting rasa pempek gurih. Ku uleni sekendak jidat, yang penting pempekku lezat. Pesanan semakin meningkat, insya Allah ngangkat derajat. Pengisit lagi anak diloroi dulu, lanjut babas pingkas ngolah tepung sagu, buat cuko sodok bagian Cek Pepi, memang Cek Pepi the best selalu. Aku dak pacak kalau ngadon dewean, ado Cek Pepi bantu aku merebus. Angkat Cek Pepi kalau munjuk pempek tuh asyik. Ada yang keriting, ada yang lenjer, diisi telur itu kapal selam. Ada pempek kulit, dipanggang namanya pempek tunu. Pempek, makan becuko itulah pempek. Berkuah udang namanya model, kuah besantan laksan kelimpungan, ditambah telur jadi pempek lenggang. Aku pilih iwak yang seger, aku giling pakai chopper, ku bumbui sekendak hati, yang penting rasa pempek gurih. Ku uleni sekendak jidat, yang penting pempekku lezat. Pesanan semakin meningkat, insya Allah ngangkat derajat. Don't miss it lagi anak diloroi dulu, lanjut babas pingkas ngolah tepung sagu, buat cuko sodok bagian Cek Pepi, memang Cek Pepi the best selalu. Ado yang keriting, ado yang lenjer, diisi telur itu kapal selam. Ada pempek kulit, dipanggang namanya pempek tunu. Pempek, makan becuko
Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim. Siapa? Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial. Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat? Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya. Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban. Loh, Sehingga Lan. berita yang selama Ini kan yang kamu omongin barusan kan? Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tahu, Ra, bukan playing victim. Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar. Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana. Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih. Aku mau lanjut tidur aja loh padahal. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tiada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budayo, Sumatera Selatan.
emak nyari bapak baru. Dari dulu reko macamku masih elok bapak yang dulu. Rasona baleyona, rasona kumo, rasona baleyona, ke bapak lamo. Mano nak kau lama, mano nak kau. Saola situ yo ma, lantalah kau. Punya anak namanya Bujang Dewo. Kaidak pula betina tagilo-gilo. Tiap yang tiba ia dak setuju galong. Kepala pening elok dia yang aku tubong. Memang emak tuh gatal, Kau juga sangka emak. kaki tidur dah babatal. Elok kau yang emak pisang. Sudah banyak lanang yang tiba agar aku jadi bininya. Seorang kita yang kau suka, lo tak salah selamanya. Bukan aku tidak setuju emak nyari bapak baru. Dari dulu reko macamku masih elok bapak yang dulu. Rasona baleyona, rasona kumo, rasona baleyona, ke bapak lamo. Mano nak kau lama, mano nak kau. Saola situ yo ma, lantalah kau. Rasona baleyona, rasona kumo, rasona baleyona, ke bapak lamo. Mano nak kau lama. Oke baik 88,4 FM Perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan dan terima kasih untuk Mance Bice dulur-dulur yang masih bersama kami di sini di obrolan komunitas. Ini kita masih bersama dengan Rashid dan juga Neisha ya. Ini kita masih ngomongin soal beneran butuh hiburan atau cuma lari dari kenyataan mengenai ketagihan sosial media. Dan terima kasih juga yang masih monitor kami melalui channel YouTube Perempat Palembang. Baik, saat ini sudah 43 menit melangkah dari jam 9 pagi. Oke, Rashid dan juga Neisha, ini kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita ya. Pernah gak sih sosial media ini mengganggu waktu belajar kalian? Pernah. Pernah ya? Wah, jujur nih akhirnya ya. Kenapa tuh? Mengganggunya seperti apa nih konteksnya? Mengganggu itu kayak individu yang kecanduan gak? Oh, gitu ya. Seperti TikTok tadi. Karena dulu Rashid tuh orang yang pas SMP kan, pas TikTok baru-baru keluar tuh Rashid sangat mencoba sekali kayak gimana caranya supaya jangan pernah download TikTok. Tapi ujungnya pas SMA juga ke-download juga. Dan memang bener Kak, sangat candu, sangat berbeda dengan YouTube gitu. Bahkan saking candunya mekanisme video TikTok ini kan YouTube juga ikut-ikutan. Jadi ada YouTube Shorts, Instagram juga ikut, ada Reels sekarang kan. Nah, karena memang form video yang pendek, terus juga nggak ada habisnya dan menyesuaikan dengan setiap individu akunnya gitu. Jadi algoritmanya itu menentukan gitu jenis video yang bakal muncul di FYP kita. Jadi makin kecanduan kita. Jadi untuk solusi atau mengatasinya itu bagaimana tuh supaya akhirnya tidak begitu ketergantungan ya ketika waktu belajar gitu? Kalau Sejauh ini belum ada nih mungkin. Enggak, udah ada. Udah ada ya. Apa tuh?
Kalau menurut Rashid itu app-nya bisa di-hide terlebih dahulu. Oh itu ya. Bisa disembunyikan terlebih dahulu. Jadi kayak kan secara otomatis kita tuh misalnya lagi kita main HP, nggak sadar nih kita udah di TikTok aja nih kan tanpa sadar gitu. Nah, jadi solusinya adalah kita hide dulu aplikasinya. Jadi ketika di-hide itu kan kalau misalnya mau buka app-nya kita harus tampilin lagi dulu biar bisa dibuka kan app-nya. Ya, jadi ada effort dulu ya. Ya ada effort dulu gitu. Jadi wah aku kan tadi mau belajar nih. Jadi kalau di-hide tuh ada sadarnya gitu kalau kita buka app-nya gitu. Oke. Dan kalau Nesha bagaimana? Termasuk pernah mengganggu juga nggak bersosial media ini waktu belajarnya? Tentunya pernah. Terkadang kita tuh kayak mungkin kita udah nentuin nih jam berapa kita mau, misalnya jam 10.30 kita udah berencana kalau kita mau belajar nih jam segitu. Tapi karena kita kan kayak sebelumnya kita kasih free time dulu lah buat diri kita, karena setelah itu niatnya tuh mau belajar kan. Terus juga terkadang karena terlalu nge-scroll udah kebanyakan tadi, karena itulah apalagi TikTok ya dengan durasi dia yang sangat singkat, namun juga itu salah satu hal yang jadi membuat kita tuh jadi kecanduan gitu, karena dengan durasinya singkat itu jadi kita jadi mau buat nge-scroll lagi, jadi kayak kita tuh merasa kalau kita tuh butuh lagi, jadi addicted gitu buat scrolling. Jadi terkadang kita tuh jadi sering lebih ngulur-ngulur waktu kalau mau belajar. Akhirnya waktunya sedikit ya untuk belajar karena terulur itu tadi, karena sosial media itu tadi ya. Dan tapi kalian melihat nggak atau mengikuti juga nggak banyak sekali orang sukses karena sosial media? Artinya ini ada pergeseran ya. Kalau dulu kan kita kerja itu ya kerja pergi pagi, pulang sore gitu ya baru dapat hasil nanti gajian. Tapi saat ini semenjak ada sosial media, waduh luar biasa sekali ya, merubah hidup seseorang begitu. Yang tadinya perekonomiannya bagaimana, setelah bisa bersosial media udah bisa beli banyak hal yang dihasilkan dari sosial media itu. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian tuh? Ya jadi menurut Nesha ya itu ya begitulah, karena kalau di social media we are the tools gitu. Jadi kita yang mempromosikan diri kita yang nge-entertain diri kita. Gimana kalau kita tuh bisa mengikuti tren-tren dan membuat orang-orang itu tertarik gitu buat ngikutin kita. Contohnya banyak banget TikTokers or any influencer yang sangat amat viral cuma gara-gara dia mencetuskan hal-hal atau kata-kata yang sebenarnya ya gak ada manfaatnya gitu buat viral, tapi a lot of people find it funny gitu. Jadi ada mereka hiburannya tuh, di situ ya. Karena mereka mendapatkan suatu hiburan dan juga ngerasa kalau orang ini tuh menarik gitu. Artinya di sini dari jawaban Nesha termasuk ada melihat baik itu selebgram ataupun apa itu istilah sebutannya yang akhirnya memfollow karena itu ya penampilan atau yang dia suguhkan di kontennya begitu. Karena terkadang influencers tuh mereka punya their own way gitu buat nge-entertain diri mereka, yang membuat mereka tuh semakin nge-boost diri mereka tuh biar orang-orang tuh tertarik nontonnya. Salah satu TikTokers yang sering lewat FB Indonesia tuh ada Sule. Bukan. Siapa tuh? Ada namanya, kalau kakak tahu sekarang tuh dia masih viral banget dan dia tuh bisa nge-entertain diri dia tuh bener-bener untuk keep following the trend gitu. Namanya Artada. Dia tuh sangat amat funny dan juga dia tuh bisa kalau buat konten tuh dia ngerangkai kata-kata dia tuh dengan kata-kata tuh yang kayak out of mind tapi itu sangat amat masuk gitu dengan apa yang mau dia bawakan. Jadi banyak sisi yang dilihat di situ, akhirnya Nesha ada yang diterapin nggak gitu? Iya karena kalau untuk TikTokers yang Nesha suka ini adalah dia tuh ngomong tuh dia menata kata-kata itu bener-bener tertata gitu, walaupun terdengarnya konyol gitu tapi kata-kata dia tuh ada isinya gitu loh Kak. Ada yang mau dia sampaikan dan itu tuh akan tersalurkan gitu. Sehingga secara nggak langsung itu ada edukasinya ya di situ ya. Bagaimana dia berbicara begitu dari apa yang dia ucapkan, dan akhirnya Nesha bisa menyerap itu, wah ini bisa dicontoh gitu ya dengan sisi positifnya begitu. Tapi kalau Rashid termasuk ada seseorang nggak gitu yang juga akhirnya ini menjadi contoh begitu, bukan contoh yang bagaimana ya, maksudnya itu bisa dijadikan role model lah untuk Rashid. Kalau Rashid sendiri, untuk adakah seorang yang Rashid anggap role model di social media? So far no gak, karena kenapa? Ini belum ya. Karena kenapa? Rashid adalah orang yang sebisa mungkin separate the art from the artist. Jadi Rashid misalnya ada nih orang yang berkarya dan Rashid suka sama karyanya, Rashid sangat berhati-hati dalam bilang Rashid nih fans siapa. Karena apa? Kalau misalnya nanti nih si influencer ini misalnya terkena masalah, nah nanti kita dibilang, oh kamu nih ngefans sama ini ya. Nah yang Rashid hindari itu adalah
misalnya orang mau ngejudge kita karena kita menjadi fans seseorang gitu. Sedangkan kita tuh bukan fans seseorangnya, tapi kita menghargai karyanya dan menyukai karyanya. Lebih ke sana ya. Iya, gitu. Konteksnya ya. Benar-benar. Oke, baik. Dan kalau apalagi tuh yang kita pengen kepoin juga ke kalian itu, apakah perlu untuk terus memeriksa notifikasi media sosial nggak? Kayak lagi siaran ini nih, kita tadi kan break ya. Buka sosial media nggak? Melihat ada siapa sih yang notice gitu, ada nggak? Nggak ya? Nesya juga nggak juga tuh? Nesya cek sih tadi. Karena ngecek juga. Menurut Nesya, in this digital era itu kita tuh apa-apa kita mendapatkan informasi dari sosial media. Entah itu cara kita berkomunikasi lewat WhatsApp, Line, or many more. Itu kita tentunya akan terus ngecek kira-kira adakah info yang terbaru. Nah, namun sebisa mungkin itu tuh tidak terus berlarut gitu. Jadi dikit-dikit kita ngecek itu enggak seperti itu, tapi ada waktu-waktu tertentu di mana kalau misalnya kita tahu nih kita ada kesibukan setelah ini ataupun ada hal-hal yang harus kita lakukan yang kita diskusikan di ruang chat, itu biasanya tentunya kita harus memeriksa notifikasi itu karena akan ada info-info terbaru. Jadi lebih ke momennya ya. Kalau memang momennya lagi apa gitu. Kayak ini kan lagi siaran tuh. Siapa tahu ada teman atau ada Bunda juga ya, Bunda Yanti, halo. Siapa tahu lagi menyaksikan juga gitu ya. Ada notisnya di situ. Dan kalau buat apalagi tuh, kita pengen tahu juga kalian mengupload itu ada waktu khusus nggak gitu? Misal 1 minggu 1 kali, atau mengikuti perasaan gitu. Lagi sedih upload gitu, atau lagi bahagia upload, atau enggak? Kalau Rashid enggak. Mungkin kalau kita lihat di social media itu ada kayaknya tips Bina kalau misalnya videonya tuh mau rame diuploadnya jam segini gitu kan. Kalau Rashid mungkin karena setiap kali Rashid upload, Rashid nggak ada keinginan untuk gain popularity atau attention, nggak, karena Rashid pengen aja gitu. Nggak ada sih, Rashid memang sesuai emotion aja Kak. Dan itulah kenapa Rashid sangat berhati-hati kalau misalnya mau nge-upload sesuatu, dipikirin berulang kali. Itu ya. Nesya juga termasuk yang ada rentan waktu nggak untuk penguploadan? Nesya enggak sih Kak. Actually itu ya tergantung kapan maunya aja gitu. Karena mood ya? Ya, we don't need the validation. Kayak kita cuma mau express ourselves aja. Gitu ya, jadi nggak terlalu yang bagaimana. Dan artinya kalian tidak terlalu yang butuh like, komentar, atau pengikut gitu ya. Kalau memang ada ya it's okay gitu. Tapi kalau memang enggak ya udah. Karena memang sosial media kalian jadikan sebagai wadah untuk itu tadi tuh, mencari informasi, edukasi, dan juga yang pernah Rashid buat konten untuk mengasah skill gitu-gitu aja ya, yang tidak terlalu ada hal yang banyak dicari mengenai kepentingan pribadi, lebih ke sana aja tuh. Tapi kalau buat apa lagi tuh? Oke, kita pengen tahu kualitas tidur kalian sejauh ini terganggu nggak dengan sosial media? Karena katanya kalau mau tidur itu jauhin handphone. Bener. 1 jam menjelang tidur jauhin handphone dulu. Iya. Actually itu adalah banyak orang yang bilang kayak gitu ya harusnya. Namun biasanya kita tuh karena sudah terbiasa menggunakan sosial media, jadi kita tuh terkadang kayak kalau nggak scroll sebelum tidur tuh rasanya tuh weird. Kayak gitu. kurang ada yang lengkap ya. Kayak there's something's off gitu. Nah jadi kebanyakan orang ini based on experience dan juga teman-teman Nesya juga pastinya sebelum tidur tuh gimana caranya sebelum tidur tuh pasti mereka scroll sosial media dulu, entah itu TikToks or feeds. Tapi saran baiknya itu tadi ya, apalagi yang besok paginya tuh ada jadwal MK di kampus, ada sekolah juga masuknya pagi gitu ya. Lebih baiknya ketika mau tidur ya udah jangan bersosial media dulu. Takutnya kecanduan akhirnya bergadang gitu. Gak bisa tidur ya. Oke, baik, Manca Bica, sebenarnya kita masih banyak sekali pengen ngobrol dengan Rashid dan juga Nesya, tapi ini udah 53 menit ya. Tambah terasa waktu sudah berlalu. Dan sebagai penutup, masing-masing apa yang pengen disampaikan buat Manca Bica di rumah atau dimanapun berada? Oke, buat semua teman-teman di luar sana, especially as Gen Z, menurut aku kita di sini tidak ada yang melarang kita untuk bersosial media, karena balik lagi kita pastinya ada sisi positif dan negatifnya. Namun itu balik lagi gimana cara kita mengendalikan diri kita dan menggunakan sosial media itu sebijak mungkin. Jadi berbijaklah dalam menggunakan sosial media. Itu. Oke, Rashid, tambahannya apa tuh? Baiklah, kalau dari Rashid sendiri singkat aja, untuk teman-teman semuanya yang menggunakan sosial media itu harus selalu mempertanyakan apakah kita menggunakan sosial media atau sosial media yang menggunakan kita. Nah itu ya, jadi perlu posisinya dulu di mana ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih waktunya untuk Rashid dan juga Nesya, luar biasa sekali ya dengan sharing kita ini. Mudah-mudahan yang monitor atau yang mendengarkan siaran kita ini banyak mendapatkan sisi positifnya ya. Dan tentunya Manca Bica, karena keterbatasan waktu kita
Kami bertiga pamit untuk di ruang dengar Manja Bicara obrolan komunitas edisi pagi ini di Selasa tanggal 4 Agustus 2026 dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian program di Sriwijaya pagi kali ini ya. Kulo Cilami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.